Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Nur Halimah dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pendidikan korupsi di Indonesia. Sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu bahwa negara Indonesia itu merupakan negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Dan Indonesia ini salah satu negara yang tidak lepas dari adanya kasus korupsi. Kasus korupsi ini melibatkan mulai dari pejabat negara seperti wali kota, gubernur, DPRD, bahkan pemerintah daerah pun turut melakukan kasus korupsi. Dan korupsi di Indonesia ini sudah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan di Indonesia, mulai dari pemerintahan, sosial, bahkan bidang Indonesia ini sudah mendarah daging dan mengakar pada kebiasaan hidup rakyat Indonesia, mulai dari cara berpikirnya dan juga perilaku dari masyarakatnya. Keterlibatan pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi ini tentunya sangat penting, dan pendidikan anti korupsi ini merupakan salah satu upaya untuk membentuk karakter, watak, sikap, dan perilaku dari masyarakat Indonesia agar menghindari korupsi dan memiliki sikap anti korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, korupsi itu berasal dari kata korup yang artinya buruk, rusak, busuk, atau suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dan merupakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam kamus tersebut, korupsi itu diartikan sebagai penyelewengan, penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau sebagainya untuk keuntungan pribadi di atas kepentingan orang lain. Adapun sejarah singkat dari pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai sejak masa Orde Lama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor PRT garing PM 06 tahun 1957 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 yang membahas tentang panitia, rutling, aparatur negara, kemudian operasi budi, dan juga kotrat. Kemudian pada masa Orde Baru dibuatkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Kemudian dibuat juga Tim Pemberantas Korupsi atau TPK dan juga Komisi 4 yang dibentuk tahun 1974. Kemudian pada masa reformasi ini pemberantasan korupsi tidak dihentikan, dimulai dari pemerintahan Presiden B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibuat Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri inilah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003. Faktor penyebab dari adanya korupsi itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari aspek sosial dan juga aspek individu. Faktor perilaku individu ini memiliki tiga sifat. Yang pertama sifat tamak atau rakus, yang kedua moral yang kurang sehat, dan juga gaya hidup yang konsumtif. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial itu yang berasal dari lingkungan seperti keluarga atau teman-teman dekat. Di Indonesia ini adalah sebagai berikut. Memiliki 3 poin diantaranya yaitu faktor hukum, dan faktor politik, serta faktor sosial. Kemudian ada nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab, kerja keras, keberanian, serta keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal dan juga internal agar korupsi ini tidak terjadi. Selain nilai-nilai anti korupsi, setiap individu ini juga perlu memahami dan juga mendalami prinsip-prinsip dari anti korupsi, yaitu seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran. Kemudian ada dampak masif dari korupsi. Korupsi ini dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. Korupsi memiliki pengaruh negatif bagi suatu negara dan juga masyarakatnya. Selanjutnya ada upaya pemberantasan dari korupsi. Upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi ini menghukum dengan seberat-beratnya para pelaku korupsi, dan pendidikan anti korupsi ini juga salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kasus korupsi dan maraknya kasus korupsi di Indonesia. Adapun dasar hukum korupsi di Indonesia itu salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima pemperbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Modus operandi korupsi yaitu pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak,
dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah. Kepala daerah atau pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana atau anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian mempertanggungjawabkannya mengeluarkan dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif. Yang berikutnya ada hambatan dalam menangani korupsi. Terdapat 3 hambatan, diantaranya 1 hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggara negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua ada hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga ada hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulan dari korupsi ini adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara dan juga masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik untuk mencegah makin mewabahnya penyakit kotor korupsi ini, dan sikap untuk menghindari korupsi yang seharusnya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan anti korupsi di masyarakat maupun di dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.